Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ananda semua. Selamat datang kembali kita pada pembelajaran sejarah wajib pada kelas 11 IPS 4. Sebelum memasuki materi pembelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Sebelum memasuki pembelajaran, Ibu ingin mengabsen Ananda semua dengan cara ketik nama spasi hadir di kolom chat ya semuanya. Memasuki pembelajaran di mana materi pembelajaran kita itu pendudukan Jepang di Indonesia, di mana kompetensi dasarnya yaitu kemampuan dalam menganalisis dampak pendudukan Jepang di Indonesia. Nah, tujuan dari pembelajarannya di mana Ananda mampu dalam mendeskripsikan dampak-dampak dari pendudukan Jepang di Indonesia. Telah Ibu kirimkan berupa PowerPoint dari pendudukan Jepang di Indonesia, di mana terdapat dampak-dampak di berbagai bidang pada saat Jepang menduduki Indonesia. Nah, pada saat itu tentara Jepang yang dikenal dengan bala tentara, mereka memegang kekuasaan atas wilayah Indonesia. Dipegang dua angkatan perang, yaitu Angkatan Darat dan Angkatan Laut, di mana organisasi militer di Indonesia terdiri dari 3 organisasi pada saat itu, yaitu Gerakan 3A dengan semboyan Nippon Pelindung Asia, Nippon Cahaya Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Dan juga ada Putra, yaitu Putra Pusat Tenaga Rakyat yang dibentuk tahun 1943. Pada saat itu dipimpin oleh 4 serangkai, yaitu Bung Karno, Bung Hatta, King Hajar, dan Kiai Haji Mas Masyur. Lalu ada PETA, di mana PETA ini merupakan pembela tanah air. PETA merupakan organisasi bentukan Jepang yang terdiri dari pemuda Indonesia. Organisasi ini disebut dengan Giguyun. Nah, pada saat itu juga ada bentukan dari Jepang seperti Jawa Hokokai, Chuosangi, Keibodan, dan Seinendan. Dapat Ananda baca di PowerPoint yang telah Ibu kirimkan, ada bidang politik, ekonomi, dan militernya. Berbagai bidang yang terjadi yang berdampak pada penduduk Indonesia. Salah satunya bidang politik dengan membagi wilayah Indonesia menjadi 3 wilayah pemerintahan militer. Bidang ekonomi membentuknya koperasi petani. Bangsa Indonesia dipaksa dalam menanam tanaman jarak. Juga pada saat itu bidang ekonomi semuanya dikuasai oleh penjajah Jepang. Juga di bidang militer ini pemuda-pemuda Indonesia juga diajarkan dalam militer guna untuk membantu penduduk Jepang dalam peperangan. Pada pertemuan sebelumnya telah kita bagi kelompok menjadi 3 kelompok. Ada baiknya Ananda semua mendiskusikan dengan kelompok 1 permasalahannya, yaitu gerakan massa di zaman pendudukan Jepang. Kelompok 2 bentuk pangkat gerakan pemuda Indonesia. Lalu kelompok 3 yaitu kesalahan-kesalahan Jepang pada saat menduduki Indonesia. Baik, saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok 1, di mana gerakan massa pendudukan Jepang yang pertama, Seinendan Barisan Pemuda, Bujinkai Barisan Wanita, Keibodan Barisan Pembantu Polisi, Jibakutai Barisan Berani Mati, Hizbullah Barisan Orang-orang Islam, Heiho Barisan Cadangan Prajurit, Seinentai Barisan Murid-murid SD, Gakukotai Barisan Murid SMP, Pujin Seinentai Barisan Gadis-gadis, dan Romusa Barisan Pekerja Paksa. Baiklah, saya Wahyuningtyas Kurniawati, perwakilan dari kelompok 2 dengan beranggotakan Muriel Yuliana, Ilham Altavio, Dena Lorenza, saya sendiri Wahyuningtyas Kurniawati, dan juga Ihsan Mardianto, di mana adanya dengan bentuk perangkat Gerakan Pemuda Indonesia
Para pemuda Indonesia diberi pendidikan militer dengan melalui organisasi PETA atau Pembela Tanah Air. Dalam kesatuan ini yang dikenal dengan pangkat Daidanko, Komandan Batalion, Kudanko, Komandan Kompi, Sodanko, Komandan Peleton, Budanko, Komandan Regu, dan juga Giguyun, prajurit sukarela. Dengan adanya pemuda-pemuda yang bergabung dalam organisasi semi-militer ini maupun militer yang menjadi pemuda-pemuda yang terdidik dan juga terlatih dalam kemiliteran yang pada akhirnya menjadi inti dari kekuatan dan juga pergerakan perjuangan rakyat Indonesia dalam mencapai suatu kemerdekaan. Sekian dan terima kasih. Di sini saya mewakili kelompok kami, yaitu kelompok 3. Di sini kesalahan Jepang terhadap Indonesia. Militer Jepang membuat 3 kesalahan besar terhadap bangsa Indonesia. Yang pertama, kerja paksa atau biasa disebut dengan romusha. Banyak laki-laki Indonesia diambil dari tengah keluarga mereka dan dikirim hingga ke Burma untuk melakukan pekerjaan pembangunan dan banyak pekerjaan berat lainnya dalam kondisi-kondisi yang sangat buruk. Ribuan orang mati atau hilang. Yang kedua, pengambilan paksa. Tentara-tentara Jepang dengan paksa mengambil makanan, pakaian, dan berbagai pasokan lainnya dari keluarga Indonesia tanpa memberikan ganti rugi. Hal ini menyebabkan kelaparan dan penderitaan semasa perang. Panitia pengumpul komoditi tersebut dikenal dengan sebutan kumiai. Yang ketiga, perbudakan paksa terhadap perempuan. Banyak perempuan Indonesia yang dijadikan jugun lanfu bagi tentara-tentara Jepang. Sekian, terima kasih. Bagus sekali ya pemaparan dari kelompok 1, 2, dan 3. Nah, Ibu simpulkan lagi bahwasannya banyak sekali suatu organisasi gerakan-gerakan yang dibentuk oleh Jepang kepada penduduk Indonesia guna dalam menguntungkan pihak penduduk Jepang, karena pada saat itu Jepang sangat membutuhkan tenaga dari Indonesia dalam peperangan pada saat itu. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan Ananda sekalian? Baiklah, terima kasih Ananda yang telah bertanya. Baik, saya akan Ibu jelaskan kembali bahwasannya dampak pendudukan Jepang di Indonesia di berbagai bidang. Nah, banyak sekali, yaitu di bidang politik, ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, dan lainnya. Nah, Ananda Elvira bertanya perihal dari dampak pendudukan Jepang bagaimana sih? Nah, di sini akan Ibu jelaskan bahwasannya pendidikan Jepang pada saat itu, pendidikan di Indonesia berkembang dengan pesat dibanding dengan masa sewaktu Hindia Belanda. Nah, pada saat itu juga Indonesia diberi kesempatan oleh penduduk Jepang dalam melakukan pembelajaran di sekolah yang dibangun oleh pemerintah. Nah, pada saat itu digunakanlah bahasa Indonesia ini sebagai bahasa pengantar pada sekolah-sekolah. Di berbagai nama-nama itu di Indonesia kan. Nah, dari semua kesempatan, dalih-dalih, pokoknya Indonesia dimanis-maniskanlah oleh penduduk Jepang nih. Ternyata di balik itu semua, Jepang melakukan itu hanya untuk menarik simpati rakyat, untuk membantu Jepang dalam melawan perang Pasifik pada saat itu. Perihal dari pertanyaan Ananda Susi, bertanya mengenai bidang sosialnya bagaimana. Nah, sangat berkaitan sekali ya dampak pendudukan Jepang ini pada bidang sosial nih. Yang terasa sampai sekarang itu Jepang memperkenalkan sistem Tonorigumi atau rukun tetangga yang masih terbawa sampai sekarang tuh, RT, yang tergabung dalam
desa gitu. Kehidupan sosial masyarakat pada saat itu sangat memperhatikan, kasihan mereka pada saat itu. Harus memenuhi kebutuhan perang Jepang dalam menghadapi musuhnya. Tenaga-tenaga pemuda Indonesia itu sangat dikuras habis oleh penduduk Jepang untuk membantu mereka dalam peperangan. Juga rakyat harus dipaksa dalam bekerja yang disebut dengan kerja romusa. Dari kerja tersebut, banyaklah korban yang berjatuhan, meninggal, kelaparan, dan penyakitan waktu pada saat itu. Juga tidak hanya itu, mirisnya sekali pada saat itu juga banyak wanita-wanita Indonesia yang dijadikan oleh tentara-tentara Jepang itu wanita penghibur, atau pada saat itu mereka menyebutnya dengan Jugon Ianfu. Ibu rasa itu jawabannya kepada Ananda Susi, bisa dipahamin ya. Baiklah, Ibu rasa tidak ada lagi yang ingin bertanya. Juga pembelajaran pada hari ini, Ananda Wahyuning Tias, Ibu minta tolong untuk menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Baik Bu, saya Wahyuning Tias Kurniawati akan menyimpulkan materi pada hari ini, di mana kesimpulannya yaitu masih banyaknya sekali dampak pendudukan Jepang di berbagai bidang, seperti pada bidang pendidikan, ekonomi, politik, sosial, dan juga budaya. Dan juga adanya yang dibentuk dari organisasi-organisasi yang bertujuan dalam menguntungkan Jepang, sehingga Jepang membuat bangsa Indonesia sangat memprihatinkan dan juga masih banyaknya jatuh korban akibat kelaparan dan juga terkenanya penyakit. Sekian Bu. Baiklah, Ibu rasa cukup pembelajaran kita pada hari ini. Ibu mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan. Ibu akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.